Halo teman-teman, salam sehat, salam semangat. Kita pada hari ini akan kuliah Bahasa Indonesia. Ya, bagaimana kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Oke, saya sudah berikan pada kalian modul Bahasa Indonesia. Ya, judulnya adalah Bahasa Indonesia Mempersatukan Bangsa. Saya Gregorius dari Wijayoko bersama dengan Suster Franz sudah susah payah ya menulis modul ini untuk kalian nih di tahun 2021. Oke, mari kita langsung bedah buku ya. Oke, mari. Selamat pagi teman-teman, selamat bertemu di mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membedah buku ya, buku modul kalian Bahasa Indonesia Mempersatukan Bangsa. Nah, ini ditulis oleh siapa? Gregorius Daruwijayoko. Saya sendiri bersama dengan Andarweni Astuti. Ini adalah Suster Franz ya. Jadi kami susah payah ya menulis modul Bahasa Indonesia untuk kalian ini ya. Ini lihat tahunnya 2021 ya. Cocok ya. Oke, mari kita bedah dari judulnya. Bahasa Indonesia Mempersatukan Bangsa. Ada 4 kata di sini kan? Ada bahasa, ada Indonesia, ada mempersatukan, dan ada bangsa. Bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa itu adalah secara etimologis diambil dari bahasa Sanskerta ya, basa. Artinya kemampuan yang dimiliki makhluk hidup untuk berkomunikasi dengan makhluk lainnya. Ini biasanya dilakukan dengan tanda, misalnya dengan suara atau gerakan. Nah, kita tahu bahwa makhluk hidup itu ada macam-macam. Ada hewan, ada manusia ya. Lalu bedanya bahasa manusia dan bahasa hewan apa? Kalau bahasa hewan itu terbatas mengkomunikasikan emosi dan instingnya. Jadi mereka mengkomunikasikan kemarahan, mengkomunikasikan rasa sayang, itu kan emosi ya. Jadi misalnya ada anjing ya, berkomunikasi dengan anjing lain. Mereka marah, mereka berkelahi, itu kan berkomunikasi. Atau ada kucing yang mengkomunikasikan rasa sayang pada anaknya. Anaknya mau menyusu begitu, lalu mereka memberikan suara meong, meong, itu artinya rasa sayang ya, dengan intonasi yang lembut. Nah, manusia juga bisa mengkomunikasikan emosi, marah, benci, sayang, cinta, dan lain-lain. Tetapi bedanya dengan hewan, bahasa manusia itu bisa menggunakan rasional. Tidak hanya emosional, tidak hanya instingtif, tapi juga bisa menggunakan rasional. Jadi mengkomunikasikan ide-ide, gagasan, dan juga bisa dilandasi dengan kehendak bebas, tidak hanya insting ya. Jadi manusia berbahasa itu bisa bijaksana begitu. Sedangkan hewan susah ya. Karena kita manusia dan hewan berbeda dimensi dalam bahasanya. Kita mempunyai kebijaksanaan, mempunyai rasionalitas ya, mempunyai kehendak bebas untuk mengkomunikasikan ya, ide-ide kita kepada manusia lain. Oke, jadi bedanya di situ ya. Nah, maka nanti bahasa Indonesia juga jangan hanya digunakan untuk mengkomunikasikan emosi belaka, tapi juga mengkomunikasikan ide-ide, gagasan yang baik ya. Nah, ini yang kemudian membuat bahasa manusia dan terutama nanti bahasa Indonesia bisa lebih unggul dari bahasa lainnya, terutama bahasa hewan ya. Kemudian apalagi ada bahasa Indonesia. Nah, Indonesia ini kita tahu terdiri dari pulau-pulau. Ada banyak sekali kan. Ada sekitar 17.504 pulau. Nah, biasanya di Indonesia ini punya sinonim Nusantara. Indonesia juga mempunyai 230 juta jiwa. Nah, bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan di Indonesia. Kita bayangkan ada
17.000 lebih pulau, ada banyak sekali suku, dan mereka berkomunikasi satu sama lain menggunakan bahasa Indonesia. Oke, nah dari situ kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu mempunyai esensi, tidak hanya fungsi ya, esensi untuk mempersatukan. Mempersatukan apa? Bangsa. Ya, bangsa kita yang terdiri dari tanah air dan juga penduduknya 230 juta lebih. Ini dipersatukan oleh bahasa Indonesia. Ini perlu diketahui dulu supaya kita menggunakan bahasa Indonesia tidak sembarangan ya. Ada esensi yang mau diperjuangkan.